Menjelang akhir jabatannya tahun 2022 sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai gencar melakukan safari politik di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Safari politik Anies dinilai merupakan bagian persiapan untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Meski kunjungan Anies itu bermacam-macam alasannya, seperti hendak menjamin ketersediaan beras jelang Lebaran dan lain sebagainya. Maklum, 3 daerah di Pulau Jawa itu merupakan lumbung suara paling menentukan dalam pemilu. Namun petualangan politik mantan Menteri Pendidikan tersebut menuai sorotan publik. Kinerja Anies sebagai gubernur masih jauh dari harapan masyarakat dan terkesan abai terhadap wilayah yang dipimpinnya. Mengutip yang dilansir wartaekonomi.co.id, mantan juru bicara PSI Dedek Paryudi menilai tidak ada salahnya kepala daerah yang ingin maju pada Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi harus memiliki kinerja baik sehingga menjadi modal bagi siapapun yang ingin maju ke level nasional. Menurut Dedek, bagaimana mungkin Anies bisa maju sebagai calon presiden sementara pengangguran naik hampir 2 kali lipat dalam setahun hingga 10%. Demikian pula dengan kemiskinan dan ketimpangan melesat di atas angka nasional. Bahkan kata Dedek, program unggulan Anies pun gagal semua. Seperti OKOC, naturalisasi sungai, DP 0%, dan beberapa kasus korupsi yang mulai dibongkar KPK. Belum lagi penyebaran COVID-19 yang masih menjadi polemik di Jakarta untuk segera diselesaikan. Sementara itu, pengamat komunikasi Ade Armando mengatakan, Anies Baswedan seperti kehilangan junjungannya, Habib Rizik Syihab. Sehingga dengan terpaksa ia harus melakukan kampanye tanpa bantuan mantan pimpinan FPI tersebut. Sudah hampir pasti Rizik akan berada di penjara selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Anies tidak bisa lagi mengandalkan kehadiran sang imam. Ujarnya di kanal YouTube Cokro TV. Kemenangan Anies pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam sangat ditentukan oleh kehadiran Habib Rizik Syihab dan para pengikut sang imam. Rizik ketika itu all out mengkampanyekan Anies serta menjatuhkan sampai memenjarakan Ahok. Akademisi Universitas Indonesia ini memaparkan, wajar jika Anies langsung mengunjungi Rizik tak lama setelah kepulangan sang imam besar FPI dari Arab Saudi dengan harapan akan beroleh dukungan kembali dari Rizik. Anies kini tidak bisa lagi mengandalkan Rizik, padahal Anies harus turun dari kursi gubernur pada tahun depan. Usai 2022, dia hanya punya waktu 2 tahun saja. Oleh karena itu, nampaknya Anies mulai bergerak sejak sekarang, paparnya. Sang imam besar yang menjadi andalan Anies di Pilpres 2024 mendatang, kemungkinan besar akan tetap di penjara beberapa tahun ke depan. Akibatnya, Anies tidak bisa tertolong oleh Rizik. Bicara keberhasilan di Jakarta, semuanya gagal. Belum lagi soal partai pengusung. Sabar ya Anies. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.